Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kasus pelanggaran Good Corporate Governance atau GCG yang paling terkenal di dunia, yaitu kasus Enron yang terjadi di Amerika Serikat. Kasus ini menjadi contoh bagaimana lemahnya tata kelola perusahaan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi investor, karyawan, dan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana kasus ini terjadi, siapa saja pihak yang terlibat, serta apa kaitannya dengan prinsip-prinsip GCG, mari kita bahas bersama. Bayangkan sebuah perusahaan yang dianggap sebagai salah satu perusahaan paling inovatif di Amerika Serikat, harga sahamnya terus naik, investor berebut membeli sahamnya, dan media memuji sebagai perusahaan masa depan. Namun, hanya dalam hitungan bulan, perusahaan tersebut runtuh dinyatakan bangkrut. Inilah kisah Enron, salah satu skandal Good Corporate Governance terbesar dalam sejarah dunia. Enron adalah perusahaan energi yang berbasis di Houston, Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1985, Enron berkembang menjadi perusahaan raksasa dengan reputasi yang sangat baik. Investor percaya bahwa Enron memiliki kinerja keuangan yang luar biasa dan prospek bisnis yang menjanjikan. Namun, di balik citra sukses tersebut, terdapat praktik manipulasi keuangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Tokoh utama dalam kasus ini adalah CEO Jeffrey Skilling, Chairman Kenneth Lay, CFO Andrew Festro, serta auditor eksternalnya Arthur Andersen. Mereka memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pengawasan perusahaan. Namun, justru di tingkat inilah berbagai penyimpangan terjadi. Awal terungkapnya skandal bermula pada tahun 2001 ketika seorang wakil presiden perusahaan bernama Sharon Watkins menemukan berbagai kejanggalan dalam laporan keuangan Enron. Ia kemudian mengirimkan surat kepada Kenneth Lay yang berisi peringatan bahwa perusahaan dapat hancur akibat skandal akuntansi yang sedang terjadi. Surat ini yang menjadi salah satu pemicu terbongkarnya kasus Enron ke publik. Lalu, bagaimana skandal ini bisa terjadi? Jadi, manajemen Enron berusaha menampilkan kondisi perusahaan seolah-olah sangat sehat dan menguntungkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menggunakan berbagai celah akuntansi dan mendirikan perusahaan-perusahaan khusus yang digunakan untuk menyembunyikan hutang. Akibatnya, laporan keuangan yang diterbitkan kepada investor tidak menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kerugian dan utang yang besar disembunyikan sehingga kinerja perusahaan tampak jauh lebih baik daripada kenyataannya. Parahnya lagi, auditor eksternal mereka, Arthur Andersen, yang seharusnya melakukan pengawasan independen, justru gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Andersen menerima pendapatan besar dari jasa konsultasi dan audit Enron, sehingga muncul konflik kepentingan. Akibatnya, berbagai praktik yang tidak sesuai standar tidak segera dilaporkan. Bahkan, ketika investigasi mulai dilakukan, kasus Enron merupakan pelanggaran terhadap hampir seluruh prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama, prinsip transparansi. Manajemen tidak memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada investor dan pemegang saham. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Direksi dan manajemen tidak dapat mempertanggungjawabkan keputusan bisnis yang mereka ambil karena sebagian besar didasarkan pada manipulasi laporan keuangan. Yang ketiga, prinsip responsibilitas. Perusahaan gagal menjalankan tanggung jawabnya untuk mengelola bisnis secara etis dan profesional. Yang keempat, prinsip independensi. Auditor eksternal kehilangan independensinya akibat hubungan bisnis yang selalu dekat dengan Enron. Kelima, prinsip fairness atau kewajaran. Investor, karyawan, dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena keputusan yang dibuat hanya menguntungkan segelintir eksekutif perusahaan. Dampak dari skandal ini sangat-sangat besar. Enron akhirnya bangkrut pada Desember 2001 dengan aset lebih dari 63 miliar dolar Amerika Serikat. Harga saham perusahaan jatuh hampir tidak bernilai. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan dana pensiun mereka. Investor juga kehilangan miliaran dolar akibat anjloknya harga saham. Dari sisi hukum, sejumlah eksekutif Enron dijatuhi hukuman pidana. Arthur Andersen yang sebelumnya merupakan salah satu firma audit terbesar di dunia kehilangan reputasinya dan akhirnya runtuh. Sebagai respons terhadap kasus ini,
pemerintah Amerika Serikat menerbitkan sebuah Osley Act tahun 2002 yang memperketat pengawasan terhadap perusahaan publik, auditor, dan laporan keuangan. Regulasi ini menjadi salah satu reformasi tata kelola perusahaan terbesar dalam sejarah modern. Dari kasus Enron, kita dapat belajar bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keuntungan, tetapi juga oleh integritas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Ketika prinsip-prinsip good corporate governance diabaikan, perusahaan sebesar apapun dapat runtuh dan membawa kerugian besar bagi banyak pihak. Demikianlah pembahasan mengenai kasus skandal Enron sebagai salah satu contoh kegagalan penerapan good corporate governance. Dari kasus ini kita dapat memahami bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness merupakan prinsip yang sangat penting dalam menjalankan sebuah perusahaan. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya penerapan good corporate governance dalam dunia bisnis agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu dosen.